Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, sebab besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini kami boleh kembali ada di hadirat-Mu. Begitu juga Tuhan, sebelum kami melakukan siaran, sebelum kami melakukan renungan kebenaran firman-Mu, kami mohon Roh Kudus akan menolong kami, agar supaya memampukan kami untuk menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang indah di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan meneruskan renungan kita yang masih tetap dalam tema yang sama, judul yang sama, yaitu karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Puji Tuhan, pembacaan kita masih tetap dalam kitab Kejadian, pasal yang terakhir, pasal yang ke-50, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Nah, ini merupakan bagian ke-23 dari judul kita ini dan merupakan bagian yang terakhir. Nah, puji Tuhan. Untuk itu mari kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kesalahan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat yang ke-21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu, dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dan saudaraku yang kekasih, pada bagian akhir ini diceritakan ketika Yusuf membahas ketika saudara-saudara Yusuf dan ayahnya, ya, mereka berpindah dari tanah Kanaan ke Mesir, ya, karena kelaparan yang terjadi yang melanda Mesir, ya, dan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Mesir. Apa yang terjadi, saudaraku? Di ayat yang ke-15 tadi diceritakan, ya, saudara-saudara Yusuf berkumpul dan mereka mengadakan satu pernyataan,
ya, mereka menceritakan bahwa sebelum ayah mereka mati, mereka telah ayahnya telah berpesan agar supaya nanti mereka ya, datang kepada Yusuf dan memohon ampun atas segala apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan saudaraku, apa yang terjadi ya? Di sini kita lihat ya, ayat yang ke-15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kita lihat saudaraku ya, setelah berita itu disampaikan kepada Yusuf ya, apa yang terjadi? Ayat yang ke-17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Saudaraku, saudara-saudara Yusuf ya, ketika ayah mereka meninggal, mereka muncul lagi rasa ketakutan. Kenapa? Mereka pikir jangan-jangan ketika ayah mereka sudah meninggal, saudara-saudara yang mereka itu ya akan mengalami hal-hal yang tidak ya mengenakkan mereka, karena mereka menyadari ya, ternyata Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Saudaraku, ketakutan yang dialami oleh orang-orang atau khususnya saudara-saudara Yusuf, sebenarnya ini hal-hal yang tidak perlu mereka takutkan ya. Walaupun mereka pada masa lalu telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf, tetapi berbeda dengan Yusuf ya. Di sini seharusnya dia itu membalas ya, mendendam kepada mereka. Tapi kita lihat setelah ayah mereka meninggal ya, Yusuf lebih membuktikan, meyakinkan saudara-saudaranya ya. Yusuf adalah seorang yang tidak suka mendendam, saudaraku ya. Dia tidak suka membalas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Begitu juga dengan kita, saudara. Dalam keadaan apapun kita mungkin dimusuhi dan sebagainya, ketika kita telah berhasil, jangan lupa firman Allah katakan, jangan ada yang tidak baik di dalam hati kita. Yusuf walaupun disakiti ya secara fisikly, tapi Yusuf tidak menyimpan itu di dalam hatinya. Dia tidak ada rasa dendam ya, apalagi membalas ya. Yusuf tidak pernah membalas kejahatan saudara-saudaranya ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal 12 ya, kitab Roma pasal 12 kita akan lihat nanti ya. Saya akan lihat ayat tersebut, Roma 12 ayat 21 ya. Kita akan lihat ya, di waktu saudara-saudaranya menyampaikan hal itu karena ketakutan mereka di masa lalu ya, apa yang terjadi? Roma 12 ayat 21 berkata sebagai berikut, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita lihat saudara, ketika mereka menyampaikan ya masa lalu mereka, bagaimana mereka melakukan kepada Yusuf, Yusuf menyikapi dengan cara yang berbeda. Mereka berpikir bahwa Yusuf menyimpan dendam. Mereka berpikir ketika ayah mereka meninggal, Yusuf akan membalaskan kejahatan dari mereka, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Tetapi yang mereka alami sebaliknya ya. Yusuf tidak ada rasa dendam di hatinya. Yusuf tidak membalas kejahatan-kejahatan mereka. Jadi Yusuf tidak ada dendam di hati mereka, di dalam hatinya terhadap saudara-saudaranya. Dan Yusuf menyikapi apa yang mereka lakukan tidak dengan apa yang mereka pikirkan ya. Justru Yakub membalas kejahatan daripada saudara-saudaranya dengan apa, saudara? Dengan kebaikan ya. Dengan kebaikan. Dia suruh pindah ayahnya, dia suruh pindah saudara-saudaranya itu ke Mesir. Itu bukti bahwa hatinya tidak ada dendam dan dia tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan, tetapi kejahatan yang mereka lakukan dibalas dengan kebaikan ya.
Yang kemudian yang ketiga dikatakan ayat yang ke-17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara, Yusuf tidak ada rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kejahatan, tapi dia balas dengan kebaikan. Itu sebabnya pada pertemuan pertama Yusuf sudah memperkenalkan dirinya yang kedua. Yang pertama, yang pertemuan mereka yang kedua sama, tapi justru Yusuf mengasihi mereka lebih lagi. Dia menghidangkan makanan terhadap mereka, ya. Mereka makan satu meja dengan Yusuf, saling berpandangan, ya. Tuhan memulihkan keadaan saudara-saudara Yusuf, tetapi mereka tidak menyadari. Dan Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf untuk membalas saudara-saudaranya. Kejahatan yang mereka lakukan bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan, ya. Dia mengampuni mereka, ya. Dia tidak ingat lagi masa lalu mereka, tapi dia mengampuni mereka, ya. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke-18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu, ya. Kami datang untuk menjadi budakmu, ya. Apa yang terjadi setelah mereka menyampaikan, ya, apa yang menjadi kesalahan mereka kepada Yusuf di masa lalu, ya, mereka sujud, saudara. Nah, mimpi Yusuf yang dia mimpikan di dalam kitab Kejadian pasal 37, ya, bahwa pada waktu mereka ada di ladang, ya, dalam mimpi Yusuf, pada waktu mereka ada di ladang sedang mengikat berkas-berkas mereka, apa yang terjadi? Berkas Yusuf berdiri, berkas saudara-saudaranya pun berdiri, lalu sujud menyembah dia. Saudaraku, mimpi Yusuf menjadi kenyataan, ya. Saudara-saudara Yusuf akhirnya mengakui bahwa mimpi Yusuf itu adalah yang berasal dari Tuhan, ya. Begitu Yusuf berhasil, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepadanya, dan itu terbukti di ayat yang ke-18, ya. 11 berkas gandum sujud kepada gandumnya Yusuf, ya. Nah, kita lihat, kita juga seperti itu, saudara, ya. Tanpa kita menyadari, banyak orang akan melihat, ya, bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita tidak ada rasa dendam kepada siapapun, tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Amin, saudaraku. Dan kita memiliki pengampunan terhadap siapapun yang tidak menyukai kita, ya, yang membenci kita, ya, yang tidak beramah-ramahan dengan kita. Kita mampu mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengampunan itu penting, saudara. Kalau satu hubungan telah rusak karena satu kesalahan, karena satu hal yang mereka lakukan, maka satu-satunya jalan untuk memulihkan hubungan yang rusak, hubungan yang telah terpisah, cuma dengan satu kata, mengampuni. Haleluya. Mengampuni adalah sifat dari orang yang disertai Tuhan. Salah satu karakter yang bagus, ya. Sebab di doa Bapa kami Yesus mengajar, ya, jikalau kamu, ya, kita lihat Matius 6 ayat yang ke-14, ya. Jadi Yusuf tidak rasa dendam, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dia mengampuni, ya, orang atau saudara-saudaranya yang bersalah kepada dirinya di masa lalu, ya. Matius 6 ayat 14, Yesus berkata sebagai berikut, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Haleluya, ya. Ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, ya, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, inilah karakteristik daripada Yusuf, ya. Ketika saudara-saudaranya melihat ayah yang meninggal, mereka muncul ketakutan kembali, ya.
Saudaraku, ada banyak orang di luar sana ya memiliki rasa takut dengan berbagai hal ya. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya semua itu tidak perlu ditakuti ya. Yusuf tidak punya rasa dendam di hati. Dia tidak suka membalas kejahatan yang dilakukan orang kepadanya. Justru dia membalasnya bukan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan ya. Ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini. Apapun rencana jahat orang terhadap kita, Tuhan bisa merubah ya. Tuhan bisa merubah. Ternyata apapun yang mau dilakukan orang kepada kita, justru itu di kemudian hari orang akan melihat bagaimana Tuhan menolong Yusuf ya, bukan membalas dendam ya. Apapun yang direncanakan, kejahatan apapun, tapi kita lihat orang yang disertai Tuhan, rancangan jahat orang dirubah menjadi satu kebaikan ya. Dia katakan di sini ayat yang ke-20 ini, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi seperti sekarang ini ya, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar ya. Ayat yang terakhir 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu ya, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Karakteristik orang yang disertai Tuhan, dia bisa menghiburkan orang-orang yang dalam keadaan ketakutan. Saudaraku, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya ya, tugas kita menghiburkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami berbagai macam persoalan masalah dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun itu. Kita sebagai orang-orang yang disertai Tuhan, yang memiliki karakteristik yang baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Layanilah mereka dan ampunilah mereka. Bukan cuma itu, menghibur mereka, mengkuatkan hati mereka, sehingga persoalan masalah yang mereka hadapi ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah bagian yang terakhir ya dari karakteristik yang memperlihatkan orang-orang yang disertai Tuhan. Mereka mengasihi, mereka mengampuni, mereka melayani dan menghiburkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi yang ini kami penuh dengan ucapan syukur, karena betapa kami ingin selalu disertai Tuhan, dan kami boleh melayani orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami tidak ada rasa benci, tidak ada rasa membalas, tapi kami tetap mengasihi mereka, kami tetap melayani mereka. Kami menghibur orang-orang yang ada di sekitar kami yang menghadapi berbagai persoalan masalah di akhir zaman ini. Terlebih Tuhan, orang-orang yang ada di dekat kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus kami percaya Roh Kudus sudah memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami percaya juga Roh Kudus akan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini hari lepas hari, khususnya hari ini, di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok dengan judul renungan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Shalom.